melimpahkan dan mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Pada subuh hari ini insyaallah setelah satu pekan kemarin absen, kita insyaallah akan melanjutkan ngaji kita atau belajar kita bersama di kitab Tafsir Al-Mukhtasar serta tadabbur ayat. Dan pada subuh hari ini alhamdulillah kita masuk pada surah Al-Falaq, surah yang masuk dalam biasa kita sebut dengan 3 qul, karena semuanya dimulai dengan kata qul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Semoga kata-kata yang sering berulang semakin menghujam dan menancap dalam ingatan dan hafalan kita insyaallah. Salah satunya adalah qul dan a'udzu. Kalau kita membaca mushaf, membaca Al-Quran, memulai membaca itu sangat dianjurkan untuk memulainya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku, ya, a itu dalam bahasa Arab menunjukkan aku, saya, kita. A'udzu memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan. Juga di dalamnya mengandung makna kembali atau bersandar. Jadi tercakup di dalam kata a'udzu itu kita bersandar juga sekaligus memohon perlindungan, naungan. Dari siapa? Dengan Rob. Nah, ini juga sering terulang di dalam Al-Quran. Rob kalau dalam pengertian bahasa Indonesia juga diartikan Tuhan. Kalau dalam surah An-Nas ada ilahin nas, itu juga berarti Tuhan. Namun dalam bahasa Arabnya memiliki maksud atau tujuan yang spesifik masing-masing. Kalau Rob itu ketika disebutkan Rob, maka maknanya lebih kepada penciptaan dan penjagaan. Tuhan yang menciptakan, itu makna Rob. Dia menciptakan dan dia pula yang merawat dan menjaga. Kalau ilah, Tuhan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan juga, namun lebih condong maknanya kepada makna sembahan. Jadi Ar-Rabb dengan ilah sama-sama Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namun condong maknanya itu berbeda. Rabb lebih umum, sedangkan ilah lebih khusus kepada makna sembahan. Jadi qul, katakan. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan qul, itu perintah. Katakan wahai Rasul. Qul. Jadi perintah awal ketika disebutkan di dalam Al-Quran ada kata-kata qul, itu tujuan pertamanya perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk diteruskan kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi qul, katakan wahai Rasul, a'udzu, aku berlindung, aku kembali, aku bersandar kepada siapa? Bi Rabbi al-Falaq, Tuhannya al-Falaq. Apa itu al-Falaq? Al-Falaq itu nama lain dari subuh. Qul a'udzu bi Rabbil Falaq, aku berlindung, aku bersandar, berpegang kepada Tuhannya subuh, yang menciptakan waktu subuh.
yang menjaga dan memaintenance waktu subuh. Itu termasuk dalam makna-maknanya. Dari apa? Min. Dari, ya, min. Kalau min dari, kalau harokatnya di atas pada min, man, itu siapa? Min dari, man, siapa? Min syarri, dari apa? Kejelekan. Kejelekannya mana? Ma, itu apa? Khalaqa, yang sudah dia ciptakan. Dari kejelekan apa-apa yang sudah dia ciptakan. Dia kemana? Kembali kepada Rob tadi, Robbil Falaq. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keburukan apa-apa yang telah diciptakan oleh Tuhannya subuh, yaitu Tuhan yang menciptakan semuanya sebenarnya, maksudnya, ya, Robbil Falaq. Dari kejelekan apa-apa yang telah dia ciptakan. Min syarri ma khalaq. Wa min, wa, dan ini juga sering berulang. Wa, kata sambung, dan. Wa min, kembali diulang. Dari, min, dari. Wa min syarri, kembali diulang lagi. Syar. Jadi syar itu artinya keburukan, kejelekan, termasuk juga kejahatan. Syarri ghasib. Apa itu ghasib? Ghasib nama lain dari malam. Malam biasa kalau dalam yang banyak disebutkan al-lail. Al-lail itu malam juga. Ghasib juga malam. Permulaan malam. Idza, ketika, waqaf. Waqaf ini diartikan ketika malam mulai masuk dan menyebarkan pekat malamnya. Jadi wa min syarri ghasiqin idza waqaf. Dan dari keburukan malam ketika mulai semakin pekat malamnya. Nah, di sini diartikan dalam tafsirnya bahwa keburukan yang dimaksud di sini termasuk di dalam maknanya itu adalah hewan melata. Coba lihat. Di dalam malam itu kan kalau dia gelap, biasanya itu disitulah waktunya keluar segala macam keburukan memang. Baik yang kita bisa lihat dan rasakan secara physically, maupun yang gaib. Dan termasuk di dalam maknanya, di dalam tafsir ini disebutkan kejahatan yang muncul selalu pada malam hari dari hewan melata maupun pencuri. Jadi ayat ini di dalam surah ini bukan hanya ditujukan permohonan perlindungan kita dari hal-hal yang gaib saja, tapi juga dari hal-hal yang bersifat fisik yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Termasuk di dalamnya adalah pencuri. Oleh karena itu, maka sangat disarankan memang surah ini sering-sering kita baca. Kalau di dalam sunnah Rasulullah SAW, kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam, yang juga dianjurkan kepada kita, pokoknya setiap selesai sholat 5 waktu, sholat wajib, ini harus ada dibaca. Kecuali maghrib dan isya, kecuali maghrib dan subuh, kecuali maghrib dan subuh masing-masing satu kali baca cukup. Ayat kursi 30 setiap selesai sholat. Setelah kita selesai berzikir yang 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar,
kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ditambahkan dengan ayat kursi dan 3 qul. Ini satu kali pada sholat-sholat selain maghrib dan subuh. Adapun di maghrib dan subuh dianjurkan untuk membacanya 3 kali pengulangan. Yang 3 qulnya diulangi 3 kali. Jadi setelah ayat kursi 1 kali, 3 qulnya diulangi 3 kali. Dan ini Masya Allah merupakan satu benteng dalam istilah bahasa Arab hisn. Makanya ada kitab kecil itu diistilahkan, diberi nama Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Dari apa? Dari segala kejahatan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam tafsir ini menciptakan apa yang ingin Dia ciptakan, itu merupakan satu ujian juga bagi kita manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak selamanya yang Allah ciptakan itu lurus-lurus saja atau baik-baik saja. Ada yang bengkok, ada yang berbuat kejahatan, ada yang berbuat kecurangan, ada yang mencuri. Ini merupakan cobaan pada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba menguji kita semua, mau dilihat bagaimana cara menghadapinya. Dan salah satu yang diajarkan oleh surah-surah ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya, yang memiliki semuanya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika kita menghadapi keburukan, ketika kita khawatir diri kita menghadapi sesuatu yang dalam benak kita mungkin membahayakan, maka tidak ada tempat kembali dan bersandar yang paling pantas dan paling pertama kita kembali kepadanya kecuali kepada siapa yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian potongan 3 potongan pertama dari surah Al-Falaq. Semoga menambah wawasan dan khazanah serta kecintaan kita kepada Allah dan wahyu serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk mengamalkan